Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan secara online karena beberapa hari lagi kita akan menyambut hari raya Idul Fitri karena kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Karena perkuliahan secara online, maka akan Bapak buatkan video ini dan Bapak akan sharekan kepada Ananda semua untuk Ananda pahami secara seksama. Pada minggu lalu kita telah membahas yaitu 5 solat wajib yang mesti kita kerjakan. Apa saja? Yaitu pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bagaimana orang meninggalkan solat 5 waktu ini? Tentu dia akan berdosa, dan orang yang berdosa akan dimasukkan oleh Allah kepada nerakanya. Selain sholat 5 waktu ini, juga kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Bapak yakin Anda dan semuanya telah familiar dengan yang namanya sholat Jumat ini. Jadi apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah pada hari Jumat di waktu zuhur dengan didahului oleh 2 khutbah. Mengapa mesti di hari Jumat? Karena di hari Jumat ini ada 5 keistimewaan. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, yang pertama keistimewaan hari Jumat itu di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Adam pada hari Jumat juga diturunkan ke muka bumi. Yang ketiga, di hari Jumat juga Nabi Adam SAW diwafatkan. Dan di hari Jumat juga doa seluruh umat yang beriman, umat Islam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali meminta sesuatu yang haram. Dan di hari Jumat juga akan terjadi peristiwa yang luar biasa yang kita tidak mau menyaksikannya, yaitu hari kiamat. Tentu ada yang melandasi mengapa kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti ibadah Jumat itu ditujukan kepada orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia kaya atau miskin, baik dia raja atau rakyat biasa. Apa selanjutnya? Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Apabila disuruhkan kepadamu untuk mengerjakan ibadah di hari Jumat, fas'au ila zikrillah. Maka cepat-cepatlah untuk mengingat Allah. Wa zarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Mengapa Allah sandingkan ibadah salat Jumat dengan jual beli? Karena Anda semuanya, banyak orang di dunia ini yang rela mengorbankan atau menjual keimanannya demi urusan duniawi, demi pekerjaannya, demi usahanya. Padahal kata Allah, mudah bagi Allah jika seseorang itu meninggalkan sholat Jumat, mudah bagi Allah untuk menghancurkan bisnisnya, menghancurkan pekerjaannya, dan mudah bagi Allah untuk mewafatkan dia di hari itu juga. Namun jika dia mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka mintalah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Mintalah kepada Allah, maka Allah akan meluaskan jaringan bisnisnya di dalam masjid itu. Allah akan lebarkan sayap duniawinya karena dia melaksanakan sholat Jumat, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena perkara Jumat itu ada sesuatu yang lebih baik bagi kita kalau kita mengetahuinya. Pada zaman jahiliyah, nama Jumat ini bernama Yaumul Al-Arubah, atau hari yang berbangga-bangga. Karena orang dahulu itu, orang jahiliyah itu, dia akan berkumpul di Ka'bah. Pada hari Jumat itu akan berkumpul di Ka'bah. Tujuannya apa? Untuk membanggakan apa yang dia dapatkan di 5 hari yang lalu, yaitu di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat adalah mereka berkumpul
untuk membanggakannya. Orang yang berdagang maka dia akan membanggakan penghasilannya. Orang yang penyair dia akan membanggakan puisinya. Orang yang dukun dia akan juga membanggakan jimat-jimat atau mantra-mantra yang luar biasa itu. Untuk apa tujuannya? Untuk mencari siapa yang lebih baik gitu. Yang terbaik akan dicantumkan akan ditempelkan di Ka'bah. Berbeda dengan tujuannya ketika ayat ini turun. Ketika ayat ini turun, tujuan manusia bukan lagi untuk membangga-banggakan, namun untuk illa zikrillah, untuk mengingat Allah. Karena itu lebih baik bagi orang yang mengetahui. Karena sifatnya Jumat itu kalau artinya adalah kita berkumpul, mengumpul atau mengikat, mengeratkan tali persaudaraan. Esensi Jumat adalah mengikat itu, memperkuat tali persaudaraan. Karena seseorang yang mempunyai masalah pada hari Jumat pasti akan selesai perkara itu setelah sholat Jumat itu. Karena esensinya adalah saling tolong menolong. Dan di hari Jumat itu kita kumpul di masjid ramai-ramai, tidak ada yang membedakan antara si miskin dengan si kaya, si raja, si presiden dengan rakyatnya. Sedangkan pada zaman Zahiliyah yang membedakan mereka adalah sekat-sekat keduniawian. Kita lanjut. Jadi apa hukum sholat Jumat? Hukum sholat Jumat dijelaskan dalam hadis Rasulullah, al-Jum'atu haqqu wajibu. Jumat itu, ibadah Jumat itu adalah perkara yang wajib. Ala kulli muslimin, untuk siapa? Untuk orang muslim. Fi jamaah, secara berjamaah. Ila arba'ah, kecuali mamluk. Siapa mamluk? Budak. Wa imrah, siapa imrah? Perempuan. Wa sobi, anak-anak. Dan wa marid, orang yang sedang sakit. Namun bukan saja 4 golongan ini, ada dijelaskan dalam hadis lain juga, orang yang dalam keadaan uzur juga mendapatkan keringanan untuk tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Siapa contohnya? Orang yang musafir, orang dalam perjalanan, atau orang yang terkena musibah gitu. Jadi orang-orang yang tidak mewajibkan, orang-orang yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini. Dalam hadis ini juga kita bisa melihat siapa-siapa orang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah untuk melaksanakan salat Jumat. Katanya dalam hadis ini, ala kulli muslim. Jadi salat Jumat itu wajib untuk orang yang muslim, orang Islam. Yang merdeka, yang bukan hamba sahaya. Karena ada kata mamluk, arba'a mamluk, yaitu orang yang budak, namun yang diwajibkan adalah orang yang merdeka. Yang kedua, wa imrah, perempuan tidak wajib, maka yang diwajibkan adalah laki-laki. Wasobiyu, anak-anak. Jadi orang yang sudah balik itu wajib. Wa marid, orang yang sehat. Orang yang sakit. Jadi orang yang sehat itu wajib. Orang yang sehat akalnya, orang yang sehat secara fisik, jasmani, rohaninya, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang tadi adalah orang yang tidak wajib adalah orang yang uzur, sedangkan yang dalam perjalanan. Sehingga orang yang mukim atau penduduk di suatu desa itu dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi kapan waktunya dan tempat melaksanakan sholat Jumat? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil jum'ata hina tazulus samsi. Ibadah Jumat itu dilaksanakan ketika matahari tergelincir, yang biasanya kita kenal dengan zuhur. Pada waktu zuhur itulah kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Terus di mana kita melaksanakan sholat Jumat itu? Apakah di masjid saja atau boleh di mana-mana? Dijelaskan dalam hadis juga, diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu pernah mengirimkan surat kepada penduduk Bahrain yang isinya, lakukanlah sholat Jumat dimanapun kamu berada. Kita sambung.
Tadi ibadah Jumat itu boleh dikerjakan di mana saja berada. Boleh kita kerjakan di masjid, boleh kita kerjakan di eh, di di lapangan, boleh kita kerjakan di desa maupun di kota, terserah. Pokoknya mestilah bisa tempat itu suci, tempat itu bersih, maka bisa dilaksanakan ibadah sholat Jumat. Yang kedua, selanjutnya adalah syarat sah sholat Jumat. Ada beberapa syarat sah sholat Jumat ini. Yang pertama adalah 2 rakaat sholat Jumat dan 2 khutbah harus masih dalam satu waktu. Jadi ibadah sholat Jumat itu tidak bisa khutbahnya di waktu zuhur, sedangkan sholatnya nanti di jeda gitu. Ada jeda, nanti baru kita laksanakan sholat zuhur. Mungkin jam 3 sore baru kita laksanakan sholat Jumat, itu tidak bisa. Maka dia harus bertubi-tubi antara khutbah dengan sholat Jumat. Harus pada satu waktu yang sama. Yang kedua, dilaksanakan di suatu perkampungan atau perkotaan. Yang tadi dalam hadis itu boleh dilaksanakan di mana saja, boleh di perkotaan, boleh di perkampungan. Yang ketiga adalah minimal mendapati 1 rakaat dengan berjamaah di hari dari 2 rakaat sholat Jumat. Jadi bagi orang yang masbuk, orang yang terlambat melaksanakan sholat Jumat, lalu pada rakaat kedua dia baru datang, maka dia sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun jika dia datang pada rakaat kedua yang ternyata imamnya sedang rukuk, imamnya berdiri, dia baru takbir, maka tidak ada ibadah sholat Jumat baginya. Maka dia tetap niatnya ikut dengan imam itu untuk melaksanakan sholat untuk melaksanakan sholat Jumat, namun secara praktik dia melaksanakan sholat zuhur, tetap 4 rakaat. Yang keempat adalah jumlah makmum yang sholat Jumat minimal 40 orang dari penduduk setempat atau penduduk asli atau mustautin yang telah wajib Jumat. Jadi dalam ketetapan Imam Syafi'i, sholat Jumat itu hanya boleh dilaksanakan ketika berjumlah dari 40 orang yang memang penduduk asli di situ. Jadi bagaimana jika penduduk aslinya ternyata ketika sholat Jumat kurang dari 40 orang? Ada 2 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa kita gantikan sholat Jumat itu dengan sholat zuhur. Yang kedua, bisa kita dengan mencari masjid terdekat yang memenuhi syarat ini. Namun, bisa ada sebuah keringanan, kita ambil pendapat dari mazhab lain, kita tetap bisa melaksanakan ibadah Jumat walaupun kurang dari 40 orang. Itu tergantung kita mau mengambil yang mana. Yang kelima adalah sholat Jumat itu tidak berbarengan atau didahului oleh sholat Jumat di masjid lainnya yang masih satu perkampungan. Jadi, misalnya ada sholat Jumat, ada penyelenggaraan sholat Jumat di satu kampung yang sama, ada 2 tempat. Sehingga sholat Jumat itu tidak boleh dilaksanakan secara berbarengan. Harus bergantian. Kalau berbarengan, maka dia tidak sah. Karena tidak boleh sholat Jumat itu dilakukan 2 tempat dalam satu kampung secara bersamaan. Yang keenam, haruslah didahului oleh 2 khutbah. Menjadi salah satu rukun dari sholat Jumat adalah khutbah. Jumat tidak berarti tanpa khutbah. Jika sholat Jumat diselenggarakan tanpa khutbah, maka tidak sah. Ketika kita melaksanakan ibadah Jumat, maka ada beberapa larangan yang mesti kita hindari, sehingga tidak ada potongan pahala dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa terjadi gitu. Yang pertama adalah berbicara ketika khutbah Jumat. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka jika seseorang itu berbicara mengucapkan diam kepada orang di sebelahnya, maka ibadah Jumatnya, pahala Jumatnya akan gugur. Tidak ada Jumat baginya. Hanya saja mengerjakan kewajiban, hanya sebatas mengerjakan kewajiban namun tidak ada pahalanya. Yang kedua, tidak menyimak khutbah. Banyak orang yang datang ke masjid tidak menyimak khutbah, maka ini akan dapat mengurangi pahalanya. Contohnya apa? Datang ke masjid main kelereng,
Atau ini yang sering kita alami itu melihat orang main-mainkan tikar, gambar-gambar di tikar masjid. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, masih melakukan jual beli ketika azan berkumandang. Seperti dalam dalil tadi, firman Allah dalam Quran Surah Jumat ayat 9, maka tinggalkanlah jual beli ketika azan sudah berkumandang. Tidak boleh melaksanakan jual beli ketika azan berkumandang. Itu kalau kita tetap melanggarnya, tentu kita yang merugi. Yang keempat, masih bekerja ketika azan berkumandang. Ini sama halnya dengan melakukan jual beli, sama juga perkaranya tentang profesi. Yang kelima, terlambat datang ke masjid. Ini banyak orang yang datang ke masjid itu terlambat. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW ada hadis yang menerangkan bahwa pahala Jumat itu besar. Ada ketika seseorang datang di tahap pertama, di masa pertama, dia akan seperti mengorbankan atau berkurban unta. Saat kedua, dia seperti berkurban sapi. Saat ketiga, dia seperti berkurban kambing. Saat keempat, dia seperti berkurban ayam betina. Dan saat kelima, dia seperti berkurban 1 buah telur. Namun banyak sekarang orang yang 1 butir telur puyuh pun dia tidak dapat, karena dia terlambat datang ke masjid. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, baru dia datang, maka dia tidak ada mendapatkan pahala sedikit pun. Yang keenam adalah melangkahi pundak jamaah lain. Ini adalah etika. Ketika kita mau di saf terdepan, maka datanglah kita lebih cepat. Jangan kita datang sudah terlambat, datang kita mau saf depan dengan menyingkirkan bahu-bahu orang, itu tidak boleh. Itu melanggar etika. Yang ketujuh adalah tidak tidur ketika khutbah Jumat. Sama seperti perkara yang nomor 2, tidak menyimak khutbah Jumat. Orang yang tertidur tentu tidak menyimak khutbah Jumat. Ini tidak diperbolehkan. Karena esensinya khutbah Jumat itu adalah satu rukun dengan sholat Jumat. Sehingga seseorang yang tertinggal khutbah Jumat, tidak menyimak khutbah Jumat, tentu tidak memenuhi rukun tersebut. Yang kedelapan adalah langsung duduk ketika masuk masjid. Seharusnya ketika kita masuk masjid itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat menghargai masjid. Sholat 2 rakaat ini sunnah untuk kita kerjakan. Jadi ketika kita datang ke masjid, kita tidak langsung duduk, namun kita kerjakan sholat terlebih dahulu. Jadi bagaimana jika khatib sudah naik mimbar? Ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kita juga masih mengerjakan sholat 2 rakaat ini. Ada juga yang berpendapat kita untuk langsung duduk, karena untuk mendengarkan khutbah dari khatib. Ini adalah pilihan dari ananda semuanya, mau yang bagaimana. Memang itu perbedaan pendapat. Yang kesembilan adalah melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat. Dan yang terakhir adalah melakukan tasbih sebelum sholat Jumat. Sebelum sholat kita dilarang untuk melakukan tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu adalah ini nih, menyusun sehingga terjadi persilangannya. Begini, ini tidak boleh dilakukan karena ini merupakan suatu perkara yang meniru dari ibadah orang lain. Jadi ketika kita berwudu, memperbaiki wudu kita di rumah, sampai kita ke masjid, sampai kita pulang lagi ke rumah, itu dalam keadaan yang beribadah. Jadi kita tidak boleh melakukan hal itu atau tasbih itu. Jadi tadi kan esensi Jumat itu adalah adanya sholat Jumat dan adanya 2 khutbah. Apa yang mendasari adanya hukum dari khutbah Jumat? Ini jelaskan di hadis Rasulullah dari Nafi, dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hari Jumat sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri kembali. Lalu ia berkata, sebagaimana orang-orang sekarang melakukannya. Ini adalah dasar dari penyelenggaraan khutbah Jumat di sebelum sholat Jumat itu dilaksanakan. Kita lanjut setelah
dasar rukun khutbah? Yaitu rukun khutbah itu sendiri. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wasiat takwa. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran. Dan yang kelima adalah membaca doa untuk kaum muslimin. Bagaimana caranya, Pak? Kita lihat, kita cari, ada sabar. Ada banyak versi dalam membuka dan menutup khutbah Jumat. Ada beberapa rukun yang mesti kita penuhi. Yang biasa sering adalah ini ya, sering dibawa oleh para khatib. Tadi yang pertama bahwa rukun khutbah itu ada mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Contohnya bagaimana? Ini contohnya. Alhamdulillah. Terus yang mana yang mengucapkan salam ini? Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai sini. Terus kita juga ada rukunnya adalah wasiat takwa. Faya ibadallah. Ini adalah wasiat takwa yang mesti kita sampaikan kepada jamaah sehingga sholat Jumat atau khutbah Jumat itu sah. Sedangkan ini adalah ayat Al-Quran yang umum yang bisa dibacakan. Bagaimana Bapak contohkan? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mahtabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Setelah kita melaksanakan rukun khutbah yang 4 itu, tadi kan ada 5. Jadi yang 4-nya dulu itu diletakkan di khutbah pertama. Langsung kita bisa menerjemahkannya biar para jamaah paham. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah, tetap melaksanakan puji-pujian kepada Allah, ada salawatnya. Terus kita sampaikan materinya tadi. Karena ada ayat Al-Quran yang bersifat umum yang kita bacakan, bisa ayat itu merupakan materi kita yang mau kita bahas, atau juga ayat-ayat umum yang membahas tentang ketakwaan. Pada khutbah kedua, rukun tersebut diulangi. Yang 3 rukun diulangi, dan membacakan ayat Al-Quran itu biasanya para khatib menutupnya dengan Quran surah Al-Asri, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ini adalah ketakwaan. Sehingga banyak para khatib yang menggunakan ayat ini untuk surat ini untuk khutbah keduanya. Dan syarat rukun yang kelima adalah mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Itu hanya ada di khutbah kedua, di mana seperti doa ini, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ini adalah doa untuk kaum muslimin dan muslimat, dan itu hanya ada di khutbah kedua. Di khutbah pertama itu tidak ada gitu.
Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Tunggu Bapak cari. Tadi kita sampai sini pada rukun khutbah. Yang selanjutnya adalah syarat sah khutbah. Di mana ini syarat sah dari ibadah dari khutbah. Maka jika melanggar dari ini, ketentuan ini, maka khutbah tidak sah. Yang pertama adalah dilakukan oleh seorang laki-laki. Jika khutbah itu dilakukan oleh perempuan, maka khutbah itu tidak sah. Yang kedua, harus diperdengarkan oleh jamaah sholat Jumat. Jadi mestilah kita mencari tempat untuk melaksanakan sholat Jumat itu di mana seluruh jamaah dapat mendengar. Makanya ada beberapa masjid yang kita melaksanakan ibadah Jumat itu, ada yang di dalam, ada yang di luar. Namun di luar diberikan speaker agar jamaah yang di luar tetap mendengar. Inilah yang harus dipenuhi. Jika tidak terdengar, maka khutbahnya tidak sah. Yang ketiga adalah khutbah dibaca di kawasan pelaksanaan sholat Jumat. Tentu, jika khutbah dilaksanakan di tempat lain, sedangkan sholat Jumatnya di tempat lain yang berbeda, maka tidak sah gitu. Yang keempat, khotib suci dari hadas dan najis. Jadi sebelum khotib naik mimbar, tentu kita harus pastikan diri kita sebagai khotib suci dari hadas dan najis. Kita bersihkan dulu, kita sucikan terlebih dahulu, barulah kita melaksanakan khutbah. Yang kelima adalah khotib harus menutup aurat. Yang keenam, khotib harus berdiri jika mampu. Jadi khotib itu karena di dalam ketentuan tadi, di dalam hadis Rasulullah, bahwa ibadah Jumat itu khotib Jumat itu haruslah diselenggarakan dengan berdiri, duduk, dan berdiri lagi. Sehingga menjadi syarat seorang khatib itu harus berkhutbah dengan berdiri dan jika mampu. Yang ketujuh, khatib harus duduk di antara dua khutbah dengan ukuran tu'maninah di dalam solat. Jadi khatib mestilah melakukan duduk di antara dua khutbah ini. Bagaimana jika dia tidak duduk di antara dua khutbah, menyambungkan khutbah pertama dengan khutbah kedua, maka dia tidak sah itu pekerjaan khutbah itu tadi. Seberapa lama? Seperti tu'maninah di dalam solat. Maksudnya apa? Lamanya tu'maninah dalam solat itu seperti mengucapkan subhanallah subhanallah. Jika subhanallah itu pendek, jadi seperti itulah ukuran minimal untuk duduk di antara dua khutbah. Yang kedelapan, mestilah muallah, bertubi-tubi, terus menerus di antara rukun khutbah. Jadi dalam kita tadi ada rukunnya, ada puji-puji kepada Allah, salat dan salam, terus ada wasiat takwa. Di antara mereka ini tidak boleh diselundupi perkara-perkara atau baca-bacaan selain dari rukun khutbah. Jadi antara khutbah 1, khutbah 2 dan khutbah ketiga ini harus bersambung, tidak boleh terputus oleh suatu yang bisa menjadi pembatal khutbah Jumat. Yang kesembilan adalah terus menerus antara khutbah dengan sholat Jumat. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah Jumat, antara khutbah dengan sholat Jumat itu harus bertubi-tubi, mualah. Tidak boleh misalnya khutbah dulu, habis itu di sela-sela itu kita melakukan makan-makan dulu, baru kita melaksanakan sholat, itu tidak boleh. Dan hukumnya menjadi batal. Yang kedua adalah khutbah harus berbahasa Arab. Maksudnya apa? Rukun-rukun saja, rukun-rukun khutbah itu saja yang harus berbahasa Arab. Sedangkan isi dan lain sebagainya itu boleh menggunakan bahasa Indonesia. Yang ke-11 adalah khutbah dilakukan di waktu zuhur. Tidak boleh khutbah Jumat itu dilakukan sebelum waktu zuhur itu datang. Namun jadi harus khutbah Jumat itu dilaksanakan ketika waktu zuhur telah tiba gitu. Baik, terima kasih.
barangkali itu saja materi kita pada pertemuan ini. Semoga Ananda semuanya dapat memahaminya secara baik gitu. Jadi kita simpulkan bahwa ibadah sholat Jumat itu adalah ibadah sholat 2 rakaat yang wajib kita laksanakan di waktu zuhur pada hari Jumat dan diawali oleh 2 khutbah. Pada esensinya hal ini harus dipenuhi sehingga ibadah Jumat kita itu sah. Jika tidak maka tidak sah. Itu. Barangkali itu saja dari Bapak, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.